Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani Lesmana dengan NIM 241604020. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan akuntansi sewa dengan imbalan kerja, dan dimana ini adalah subtopik dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Dosen pengampunya yaitu Ibu Miss Nelly. Nah, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi sewa. Jadi, aset tetap selain dapat dibeli, itu juga dapat disewa dari pihak lain. Yang dimana pembagiannya itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada sewa operasi atau operating lease, dan yang kedua ada sewa pembiayaan atau capital lease. Nah, sewa ini dianggap sebagai alternatif pembiayaan untuk menghemat kas dari entitas. Sewa operasi disajikan pada off-balance sheet, yang mana ini tidak ditampilkan di laporan posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan, yang dimana mengakibatkan efisiensi dan juga leverage. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis sewa. Jenis-jenis sewa terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada finance lease, dan yang kedua ada operating lease. Untuk jenis finance lease itu adalah jenis sewa ini memberikan hak kepada pihak penyewa untuk dapat membeli barang yang disewa pada masa akhir pemanfaatan sewa, yang dimana ini dapat dibeli dengan harga nilai sisa atau residual value, dan dimana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan dalam proses jangka panjang. Sedangkan pada operating lease itu dalam jenis sewa ini, pihak lessee hanya menggunakan barang tanpa memiliki hak untuk membeli barang sewa pada masa akhir sewa, dan ini juga digunakan pada pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya masuk ke karakteristik dari leasing. Karakteristik dari leasing atau sewa sendiri itu ada 4. Yang pertama itu tidak memerlukan jaminan tambahan, karena jaminan dianggap sebagai barang yang dijadikan sebagai sewaan. Kemudian yang kedua, pembayaran itu dilakukan secara berkala atau dengan sistem angsuran. Dan yang ketiga itu dalam pembiayaannya fleksibel dengan barang modal. Jadi fleksibel dalam pembiayaan barang modal tersebut. Dan yang terakhir yaitu memiliki resiko antara pihak lessee dengan pihak lessor. Nah, untuk ruang lingkup dari sewa sendiri itu ada 4. Yang pertama ada lessee yaitu penyewa, yang kedua ada lessor atau orang yang pemberi jasa sewa, dan yang ketiga ada supplier. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur permohonan sewa. Nah, untuk prosedurnya yang pertama itu yaitu pihak lessee mengajukan permohonan kepada pihak lessor. Yang kedua, pihak lessor akan menauti permohonan yang diajukan oleh pihak lessee dengan menilai kelengkapan dari berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diajukan. Kemudian yang ketiga, apabila dokumen sudah lengkap, pihak lessor akan mensurvei ke lapangan terkait dengan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pihak lessee. Nah, apabila telah mensurvei ke lapangan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak CA atau credit analyst. Dan selanjutnya itu yang kelima, apabila pernyataan dan dokumen-dokumen sudah oke, maka kedua belah pihak yaitu pihak lessee dan pihak lessor akan melanjutkan untuk menandatangani kontrak perjanjian penyewaan atau leasing. Dan yang terakhir, pihak supplier akan mengirimkan barang kepada pihak lessee atau konsumen terkait dengan permintaan barang atau barang modal yang disewa oleh pihak lessee. Selanjutnya ada standar akuntansi yang mengatur. Jadi standar akuntansi keuangan atau PSAK yang mengatur tentang akuntansi sewa ini di Indonesia sendiri diatur dalam PSAK 30 revisi 2011. Nah, di mana sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, untuk awal sewa atau inception of the lease adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal pihak-pihak menyatakan komitmen terhadap ketentuan pokok sewa. Awal masa sewa atau commencement of the lease term adalah tanggal saat lessee mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan tersebut. Selanjutnya, dalam leasing ini terdapat beberapa sanksi yang akan dikenakan kepada pihak lessee apabila pihak lessee telah melanggar janji kesepakatan sesuai dengan surat perjanjian. Yang pertama, itu akan dikenakan teguran lisan berupa kayak untuk supaya pihak lessee melakukan pembayaran terhadap barang modal. Yang kedua, apabila tidak
diindahkan. Selanjutnya ada dinamakan dengan teguran tulisan, yang dimana ini berupa surat teguran yang dikirimkan dari pihak leser kepada pihak lesi. Selanjutnya yang ketiga, pihak lesi akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian barang modal. Dan yang terakhir adalah apabila tidak juga dilakukan pembayaran oleh pihak lesi, selanjutnya pihak leser akan menyita barang modal yang ada di tangan pihak lesi. Selanjutnya, dalam transaksi akuntansi sewa ini terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan leasing atau sewa ini. Yang pertama itu ada biaya administrasi, yang kedua ada biaya materai, yang ketiga ada biaya bunga terhadap barang modal yang disewakan, dan yang terakhir ada premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan akuntansi sewa untuk lesi. Nah, sebagai contoh, ini ada pada sewa pembiayaan lesi mengakui aset tetap dan liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Contohnya itu, jika nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat pada lesi pada awal masa sewa yaitu debitkan aset sewa pembiayaan senilai 97 juta dan kreditkan liabilitas sewa pembiayaan senilai 97 juta. Jika nilai wajar aset adalah 97 juta dan lesi sudah membayar uang muka sebesar 100 juta, maka jurnalnya yaitu debitkan aset sewa pembiayaan 97 juta dan kreditkan uang muka sewa 10 juta. Kemudian kreditkan juga liabilitas sewa pembiayaan senilai 87 juta. Selanjutnya masuk ke topik kedua, yaitu imbalan kerja. Imbalan kerja dalam perlakuan akuntansi atas imbalan kerja ini diatur dalam PSAK 24, yaitu revisi tahun 2013 imbalan kerja. Nah, untuk berlaku untuk pembeli kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, kemudian juga pesangon, imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Untuk imbalan yang pertama itu ada imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasa. Dan perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek ini relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Selanjutnya ada pesangon. Nah, untuk pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Untuk perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal. Di antara yang pertama itu ada ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturasi telah diakui sesuai dengan PSAK 57. Kemudian masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu ada imbalan pasca kerja. Untuk imbalan pasca kerja itu adalah imbalan kerja yang disediakan oleh perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masalah kerjanya. Nah, ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut sebagai dana pensiun. Selanjutnya ada program imbalan kerja terdiri atas dua jenis, yaitu bergantung pada karakteristiknya. Yaitu yang pertama ada program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Yang kedua ada program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati dan akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Selanjutnya untuk perlakuan akuntansinya, perlakuan akuntansi atas program iuran pasti relatif sederhana, yaitu seluruh pembiayaan iuran diakui sebagai beban, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayarkan. Perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang diakui, serta kemungkinan meningkatkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi akuntansi sewa dan juga imbalan kerja. Apabila ada salah kata selama penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.